Doni, ayo keluar main. Doni. Doni kaget. Doni tersadar di situ. Lah, kok ada suara apa ini? Kok ada suara orang ngajakin main dan suara itu perempuan? Nah, di sini kakek Aji menjelaskan. Kamu tahu nggak, Nak? Kalau benda yang kamu tendang itu adalah kepala penunggu yang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa doa saya seperti itu. Oke, sebelum saya bercerita panjang lebar, mohon silahkan absen. Seperti biasa, nama dan kotanya ini disebutin biar saya ini tambah kenal ketika saya membalas komentar-komentar dari kalian. Oke, begitu juga kalau pas WA ke saya ini dikasih nama langsung dan nama kota biar nggak ketumpuk dengan WA yang lain gitu. Yang lain juga sama kayak gitu ya, kasih nama, kota, nanti saya saling save. Dan ketika kalian ini tidak dapat pemberitahuan dari YouTube, kalian ini bisa langsung dapat pemberitahuan ketika saya ini bikin status di WhatsApp saya. Gitu, nomor WA saya ini 085870433336. Tiganya 4 kali. Nih. Oke, udah ibu-ibu kakakku di save semuanya. Oke, udah disimpan. Silakan WA ke saya. Oke. Oh ya, sebelum saya panjang lebar sekalian nunggu semua teman-teman absen, ini saya dapat kiriman paket. Ini dari Mas Rahel Arofik. Terima kasih Mas Rahel Arofik. Terima kasih. Saya dapat kado lagi ini. Terima kasih matur nuwun. Mas Rahel Arofik ini salah satu subscriber juga. Dan katanya ini buat Mas Dodo biar bum-bumnya tambah semangat, tayangannya ini biar setiap hari tayang terus gitu ya kan. Coba kita buka apa isinya ya. Sembari absen ya, teman-teman. Sembari absen. Susah banget nih. Oh ini kenceng banget nih. Apa sih Mas Bayu isinya? Ini bakalan isinya apa sih ini isinya? Lingerie apa Bang? Oh lingerie. Aduh. Ini Rahel Arofik ini cowok apa cewek ya? Kak. Soalnya Rahelnya ini ada juga cewek ya kan yang namanya Rahel. Dan Arofik ini kan nama cowok. Suami istri kali Bang. Oh ya mungkin suami istri ya. Oke kita buka. Penasaran kan? Ayo kembali absen. Buat teman-teman yang belum absen, silakan absen. Apa ini? Oh masih dibungkus lagi. Wow. Apa ini? Oh ada kemeja. Ada kemeja. Sih keren banget nih. Top 10. Terima kasih Mas. Top 10, top torpaten. Ini langsung saya pakai biar podcastnya hari ini semangat. Ini saya langsung pakai. Mas Bayu maaf. Ini langsung saya pakai. Jadi ini diganti. Kostum lama ini harus pensiun dulu ya. Ini ada kiriman biar saya ini tambah semangat. Oke. Oke. Kak Wayu maaf. Siap. Oke. Ini saya pakai nih. Ayo sembari absen ya, sekalian sembari absen. Sembari saya ini mau pakai pakaian ini ya. Hari ini ada kiriman cerita yang bener-bener ceritanya ini ngeri banget. Dan saya ini ngapalinnya cukup lumayan lama karena ceritanya ini bener-bener ngeri banget. Oke. Kita pakai. Ini dilepasnya nih. Gimana nih? Oke, bisa. Oke, kita pakai ini. Cara. Terima kasih. Gimana Mas Bayu? Keren gak? Yus kaibet ya? Cocok gak nih? cocok. Paten. Terima kasih Kak Rahel Arofik ya. Terima kasih kirimannya Kak. Ini keren banget Kak. Matur nuwun banget ya. Paten ya. Saya mau ngaca dulu Kak. Kerennya Kak. Oh keren paten ini. Ini tampil tambah muda ini.
Oke, handphone takutnya hilang. Saya kantongin karena ini karakter saya mengantongin handphone di sini. Kadang suka kameramen saya ini kalau pas saya lengah ini handphone saya ini diambil gitu. Kadang digadaikan gitu untuk beli rokok gitu. Kadang kameramen saya itu seperti itu. Ya namanya juga Mas Wahyu ya. Oke, dah terima kasih. Udah absen semuanya? Saya harap semuanya sudah absen. Oke. Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber yang dimana ini ceritanya ada salah satu keluarga dimana keluarga ini kita sebut saja tokoh di sini namanya Doni. Doni ini mempunyai anak, masih bayi. Namanya ini anaknya ini Bayu. Kita sebut saja namanya Bayu. Dan Bayu ini ketika balita umurnya ini masih 1,5 tahun, dia ini mengalami keanehan. Setiap malam anaknya ini sering main sendiri dan bicara dengan yang nggak ngerti, makhluk yang kasat mata, yang kita ini nggak bisa ngelihat. Dan setiap ditanyain, kamu ngobrol sama siapa nak? Ada itu, ada itu. Dia selalu bilang seperti itu. Dan kejadian ini hampir setiap malam. Sebenarnya ada apa sih dengan Bayu, anaknya si Doni? Kok bisa dia ini ngobrol sendiri, apa-apa sendiri? Kalian sudah penasaran? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti saya biasa ceritakan, nama tempat disamarkan. Ini tempatnya nggak disamarkan, tapi nama-nama dari tokoh-tokohnya ini disamarkan untuk keamanan bersama. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Doni. Doni mempunyai istri, kita sebut saja istri Doni ini namanya Hesti. Doni dan Hesti ini dikaruniai 2 orang anak perempuan, dua-duanya ini perempuan. Rumah tangga Doni sendiri bisa dibilang harmonis. Doni selalu memanjakan putri-putrinya. Doni ini sayang banget sama putri-putrinya. Doni juga sayang terhadap istrinya si Hesti. Doni ini sayang banget sama keluarga. Family man. Berjalannya waktu, Hesti ini hamil lagi. Anak ketiga nih, Hesti ini ngandung lagi nih. Pada saat itu Hesti ini cerita sama Doni. Mas, alhamdulillah mas kayaknya kok kita bakalan punya 3 anak mas. Loh, kamu hamil lagi toh? Iya mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mereka ini seneng. Dan saat di USG, ini mereka ini tambah gembira. Gembiranya kenapa? Selama ini mereka ini mengidam-ngidamkan seorang bayi laki-laki. Karena apa? Kedua anak pertamanya ini udah perempuan. Jadi kepengen punya anak laki-laki. Dan pada saat di USG bener. Kata bu bidannya, ini bayinya seorang laki-laki. Wih, ini akhirnya mereka ini seneng. Mas alhamdulillah mas, akhirnya kesampaian juga mas punya bayi laki-laki mas. Iya mas juga seneng banget dok. Mereka ini saling seneng, saling bahagia. Singkat cerita, lahirlah putra ketiga dari pasangan Doni dan Hesti. Bayi seorang laki-laki. Dan kita sebut saja namanya adalah Bayu. Bayu ini bener-bener wajahnya ini mirip dengan Doni. Putih bersih. Bayu ini bener-bener ganteng banget. Keluarga Doni ini senang banget dengan kehadirannya putra ketiga Doni. Ini disambut meriah sama keluarganya. Nah, tapi di sini ada keanehan. Lah, dari tadi lagi seneng-seneng, kok tiba-tiba ada keanehan? Keanehan apa Mas Dodo? Nah, di sinilah. Semenjak lahir, Bayu ini sering yang namanya nangis. Nangis sampai terisak-isak gitu. Terus menerus seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu ya, ini keanehan juga terjadi pada istrinya Doni. Hah? Hesti kenapa? Di sini Hesti ini juga aneh sikapnya. Sikapnya aneh kenapa? Hesti ini sering marah-marah ketika putranya ini nangis, ketika bayinya ini nangis. Mas itu loh mas, aku pusing mas dengernya mas. Kamu loh mas gendong atau apalah. Hesti yang dari dulu mendambakan seorang bayi laki-laki, kini giliran bayinya udah lahir, ini Hesti justru marah-marah. Di sini Doni juga ngomong, kamu ini gimana toh? Dari dulu itu kita ini berdoa, pengen punya bayi laki-laki. Kok sekarang giliran udah punya bayi laki-laki, kok kamu malah bentak-bentak loh? Aku juga dibentak-bentak kamu. Kamu itu gimana toh? Udahlah mas, aku pusing mas. Nah itu berjalan selama 1 tahun. Ini ketika Bayu ini nangis, jadi diamnya ini sebentar, nangisnya ini terus menerus. Ini si Hesti tetap terus marah-marah. Mas bawa ke tempat ibu aja mas, bawa ke tempat ibu. Pusing aku mas, dengernya pusing mas. Kata si Hesti, aku mending gak di rumah mas. Kamu ngomong apa? Kamu gak di rumah. Terus ini bayi yang mau nyusuin siapa? Kok kamu tega dengan putra kamu sendiri?
Pusing mas, aku pusing mas, aku mau keluar. Tiba-tiba Hesti ini malah keluar. Kan aneh. Ini sebenarnya apa yang terjadi dengan Hesti? Doni di sini juga mikir, bojoku ning ngopo? Kok selama setahun ini berjalan sikapnya kok terus berubah seperti itu? Bahkan cenderung kasar. Dengan begitu akhirnya Doni ini memeriksakan bayinya. Pas ketika istrinya ini pulang, ini Doni ngomong, apa kita bawa ke dokter aja coba? Kita tanya bidan atau apalah, kita ikhtiar. Udah mas, ke rumah sakit aja yang lebih lengkap fasilitasnya. Nah, setelah dibawa ke sana, kata dokter yang nanganin ya kan, ini nggak ada apa-apa terjadi dengan Bayu. Bener-bener Bayu ini sehat walafiat. Kan aneh. Nangisnya ini karena apa segala macam. Dokter sendiri pun mengatakan, loh ini bayinya sehat kok bu, pak. Doni sama Hesti sampai bingung. Di situ malah Hesti ini ngomong sama Doni, ini ada apa sih mas? Aku juga aneh mas, selama ini aku juga ngerasain aneh. Ini di rumah sakit ngomong seperti itu. Nah, setelah itu mereka ini pulang. Bayu dengan kondisi kembali normal lagi, nggak nangis lagi. Nah, pada suatu hari kejanggalan baru ini terjadi lagi. Boom, boom, boom. Kejanggalan apa ini? Ini pukul 1 dini hari, ya. Pada saat itu, Doni ini pulang kerja ini mungkin sekitar jam 11. Dan Doni sangat kelelahan sekali. Dan tidur ini, satu kamar ini diisi oleh istrinya, Bayu, dan Doni. Bayu ini di tengah-tengah. Dan Doni memang keadaannya kelelahan habis pulang kerja ya kan. Pada saat itu, pukul 1 dini hari, tiba-tiba Bayu terbangun. Ini gak ada tangisan. Yang biasanya nangis-nangis. Ini Bayu bangun, dia duduk. Ini usianya udah 1,5 tahun loh ya. Ini bangun duduk dan ngajak main Doni. Ayah, main. Ini ngajakin main. Karena di sini Doni sangat capek. Akhirnya Doni ini kayak nggak menghiraukan gitu loh. Kayak maksudnya nggak mendengarkan panggilan dari anaknya. Nah, pada saat itu Bayu bangunin ayahnya nggak bangun-bangun. Akhirnya Bayu ini mencoba untuk turun dari tempat tidur. Nah, saat itu Bayu ini keluar. Doni ini melihat. Tapi karena Doni ini ngantuk, jadi kayak ngebiarin. Berapa jam kemudian Doni terbangun. Dan pada saat Doni terbangun, Doni kaget. Loh, Dok, ini Bayu kemana, Dok? Bayu kemana? Loh, aku nggak ngerti kok, Mas. Aku ngantuk banget, kata si Hesti. Ini saat Doni bergegas bangun, ya kan? Dan langsung ngecek keluar. Saat itu Doni kaget melihat Bayu ini sedang main patung-patungan. Dan pada saat itu Doni langsung gendong. Ayo bubuk mainnya besok lagi. Nggak mau. Dia bilang nggak mau. Udah, ayo besok lagi yuk. Digendong lah sama Doni. Diajak ke kamar lagi. Ini kok anak ini pinter nih, turun dari ranjang terus tiba-tiba ngambil mainannya sendiri, terus dia main di ruangan tengah. Tapi saya pikir ini masih hal wajar ya, karena anak-anak seumuran itu kan masih senang-senangnya main, aktif gitu kan ya. Nah, pada suatu hari Doni ini kerja di luar kota nih. Jadi memang ada proyek yang dimana Doni harus pergi keluar kota selama beberapa hari. Nah, pada saat itu, saat Doni ini pulang dari dia ini kerja ya, udah mungkin hari keempat atau ketiga gitu kan ya. Doni ini pulang. Saat Doni pulang, karena Doni ini bawa kunci cadangan yang ia simpan kemana-mana ketika memang hari udah malam banget. Doni gak berani membangunkan istrinya, kasihan. Membangunkan anak-anaknya, kasihan. Apalagi punya bayi ya kan. Jadi Doni gak pengen ngeganggu kalau ketika Doni ini ada lembur kerja. Pada saat itu Doni ini mau membuka pintu. Kunci ini udah dimasukkan ke pintu. Cekrek. Sebelum diputer, Doni kaget. Kok ada suara Bayu lagi main, padahal pada saat itu jam 1 dini hari. Doni bingung nih. Akhirnya di sini si Doni ini masuk pelan-pelan. Dibukalah pintunya. Berapa langkah Doni masuk, tiba-tiba Doni dikagetkan. Boom. Ini Doni dikagetkan melihat Bayu ini seolah ada yang ngasuh, kayak ada yang ngajak ngomong. Terima kasih tante, terima kasih. Hah? Nyebut tante. Doni kaget melihat anaknya. Loh, kok anakku lagi ngomong sama siapa? Suasana ini bener-bener hening. Nah, pada saat itu Doni ini langsung nyamperin Bayu, nyamperin putranya. Nah, udah malam kok masih main? Gak mau main. Dia mau main gitu. Doni di sini nanyain, kamu lagi ngomong sama siapa, nak? Itu sama tante itu, tante cantik. Ini Bayu tiba-tiba ngomong seperti itu. Tante cantik mana? Orang gak ada siapa-siapa kok. Ayo bubuk, udah malam loh. Mainnya besok lagi ya. Ini Doni sambil gendong putranya nih. Lagi ditarik, Bayu ini nangis, nggak mau, pengen tetap masih main. Akhirnya Doni di sini ngerayu, besok beli es krim, besok kita jalan-jalan, besok kita main lagi ya. Doni ini beragam cara ngerayunya, biar Bayu ini mau istirahat lagi, mau tidur lagi. Nah, saat itu Doni gendong Bayu. Doni masuk ke kamarnya. Ketika Doni masuk ke kamarnya, boom, Doni kaget, boom.
Doni kaget. Ini istrinya nggak ada. Hesti ini kemana? Yang ada ini justru yang tidur di kasurnya Doni. Ini justru malah putri-putrinya. Kakak-kakaknya si Bayu. Nah, Hesti kemana? Nah, si Bayu ini terus merengek-rengek, tetap pengen main sama tante cantik, main sama tante cantik, terus-terusan seperti itu. Doni bingung di sini. Akhirnya Doni ini membangunkan kakak pertamanya. Kak, bangun kak. Kak, bangun kak. Oh iya ayah udah pulang ya. Kak, ibu di mana kak? Oh nggak tahu, ibu keluar. Aku sama adik disuruh bubuk di sini jagain Bayu ya. Loh, Hesti kemana sih? Kok sampai anak-anaknya yang suruh jagain adiknya? Ini Hesti di mana? Istrinya Doni ini kemana? Saat itu Hesti langsung ditelepon. Dan pada saat Hesti ditelepon, ini nomor Hesti nggak aktif. Nah, keesokan harinya, di sini Doni ini bener-bener nggak tidur nih. Doni nggak tidur nungguin istrinya pulang. Dan ternyata bener, pagi-pagi istrinya baru pulang. Di sini Doni nanyain, kamu dari mana? Kok jam segini kamu baru pulang? Anak kamu ditelantarkan main sendiri. Kamu bayangkan kalau terjadi apa-apa dengan mereka. Kamu berpikir ke situ nggak sih? Alah mas, aku itu pusing mas. Aku itu pusing dengerin Bayu nangis tiap hari mas. Aku pusing mas, makanya aku keluar. Loh, lah kamu itu gimana? Kamu itu seorang ibu. Kok kamu malah seperti itu? Terus kamu ini dari mana? Aku mau tanya. Adalah mas, dari tempat teman. Bosen aku mas. Lagian kamu juga gak pulang-pulang kok. Loh, aku gak pulang dan kerja. Kamu ini gimana toh? Ini mereka akhirnya berantem seperti itu. Dan anak-anaknya ini pada nangis. Jangan berantem ibu, jangan berantem ayah. Jangan berantem ibu, jangan berantem ayah. Akhirnya di sini Doni ini ngalah. Udahlah, capek sendiri Doninya ini. Nah, setelah adanya berantem seperti itu, Hesti ini nggak merubah sikapnya. Hesti dengan nggak tahu apa yang terjadi dengan Hesti juga, karena aneh banget dengan Hesti. Nah, berjalannya waktu Hesti ini kayak ada yang diumpetin. Nggak ngomong ke Doni ada apa segala macam ini, nggak ngomong. Dan Doni juga nggak pengen tahu. Karena apa? Doni capek berantem terus-menerus. Nah, dengan seperti itu, ini seiring waktu berjalan, ini Bayu kembali lagi ketika Bayu awal-awal lahir, ketika Bayu baru berumur berapa hari, berapa bulan, ini Bayu kembali nangis-nangis lagi. Boom. Bayu ini kembali nangis, yang nangisnya ini sampai serak. Nah, pada saat itu, ini udah ikhtiar nih, dibawalah ke bidan, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke orang pinter. Ini Bayu nggak ada sembuh-sembuhnya. Ini ada apa sebenarnya? Hingga pada akhirnya, Doni ini sering menangis setiap malam. Harus gimana lagi? Bingung. Anaknya nggak kunjung-kunjung sembuh. Kayak Doni ini meluapkan. Aku harus gimana? Kok seperti ini yang terjadi? Istriku seperti ini. Anakku seperti ini. Ini perasaan yang ada di dalam hati Doni. Berkecamuk. Dan pada keesokan harinya Doni ini minta tolong ke teman-temannya Doni. Dan untungnya ada temannya Doni yang punya kenalan Kiai. Pak Yai itu datang ke rumahnya Doni. Nah, saat Kiai itu datang dengan temannya Doni, ya kan, yang antar temannya Doni nih kan, ini Doni langsung ngomong sama Pak Kiai, Pak, itu anak saya Pak, kenapa ya Pak? Dan pas pada saat itu, ini sedang nangis-nangisnya, Pak Yai ini tiba-tiba mengelus kepalanya Bayu. Astagfirullahaladzim. Dan pada saat itu Pak Yai ini langsung ngajak ngomong Doni, ini putramu nangis-nangisan kayak gini, ini udah lama ya? Iya Pak. Sampai-sampai saya ini sering berantem sama istri saya. Saya ini sering ribut sama istri saya. Dan sekarang istri saya aja nggak di rumah. Saya nggak ngerti. Saya pusing Pak dengan kondisi seperti ini Pak. Ini mengganggu aktivitas saya kerja Pak. Ini bener-bener saya ini psikisnya kayak rusak Pak. Saya ini nggak bisa mikir dengan tenang Pak. Pak Yai tolonglah Pak Yai. Saya ini udah ikhtiar kemana-mana. Tolong saya Pak Yai. Saya ini bingung harus kemana lagi. Kamu tahu nggak? Ini soal nangisnya Bayu. Ini ada sangkutannya sama kamu kok. Doni kaget. Sangkutannya dengan saya apa Pak? Dia ini wujudnya seorang perempuan. Dan mukanya ini sangat seram. Hah? Seorang perempuan Pak Yai? Doni kaget di sini ketika Pak Yai itu tadi ngomong seperti itu. Berapa kali Pak Yai nyentuh kepalanya sih Bayu. Ini Bayu nangisnya ini reda. Dia diem. Dan tiba-tiba tertidur. Saat Bayu tertidur, Pak Yai ini ngomong sama Doni. Boleh kita ngobrol lagi? Kata Pak Yai. Akhirnya Pak Yai tadi disuruh duduk di ruang tamu. Mereka bertiga ngobrol. Nah, di sini cerita baru dimulai. Boom. Ini flashback, cerita mundur. Sebelum Doni ini menikah. Bus. Oke. Ini terjadi pada tahun 1989. Nah, Doni ini adalah seorang pemuda nih. Doni ini hidup bersama bapak, ibu, dan ketiga adiknya. Nah,
Adik-adiknya Doni ini semua perempuan. Doni ini anak pertama, Doni ini cowok sendiri. Nah, Doni ini disayang sama kakeknya. Kakek neneknya Doni, kakek yang dari bapak, ini sangat sayang banget sama Doni. Nah, pada saat itu usia Doni ini sekitaran 16 tahun. Doni ini suka banget yang namanya sepak bola. Nah, pada suatu hari, kakeknya yang rumahnya ini nggak jauh dari rumahnya Doni, kakeknya datang pada sore hari nih. Kakeknya ini ngomong sama keluarga. Kebetulan pada saat itu Doni ini lagi pasang tali sepatu. Karena Doni pada hari itu mau ada latihan sepak bola juga nih. Nah, kakeknya ini ngobrol sama bapaknya Doni, berarti ngobrol sama anaknya. Dan di situ juga ada ibunya Doni juga dan adik-adiknya juga di situ. Kakeknya ini ngomong, "Alhamdulillah, akhirnya sudah lunas." "Lunas apa toh, Pak? Lunas apa toh, Kek?" Pada ngomong seperti itu. Anak sama cucunya ini pada nanyain, "Kakek ini ngasih kado buat kalian." "Loh, kado apa toh, Kek?" "Kado apa toh, Pak?" Pada nanyain penasaran. "Kakek itu sudah beli rumah yang deket-deket stadion bola Gelora 10 November, Surabaya." Di sini semuanya pada seneng, "Hore, kakek udah beli rumah, kita bisa tinggal di sana." Ini cucu-cucunya pada ngomong kayak gitu nih. Nah, saat itu Doni ini denger. Doni lagi masang tali sepatu, Doni denger. "Kek, serius, Kek? Berarti aku bakalan deket sama stadion sepak bola dong, Kek. Jadi aku kalau main bola deket dari rumah." "Iya, udah lunas kakek bayarnya." "Yaudah, Kek, kalau gitu aku berangkat dulu, Kek. Aku udah ditungguin sama teman-teman." Doni ini pamitan. Doni buru-buru nih pamit. Beberapa temennya udah nungguin Doni. Dan pada saat itu akhirnya Doni pun berangkat latihan. Nah, pada saat itu kakeknya ini ngomong sama keluarganya, "Nanti nempatinya nunggu hitungan Jawa. Nanti saya yang hitung. Karena biar bagaimanapun nempatin rumah itu nggak boleh ngasal." Nah, di sini kakeknya Doni memang orang yang benar-benar percaya dengan hitungan-hitungan kebudayaan Jawa seperti itu. Menghormati dengan adanya hitungan-hitungan seperti itu. Jadi biar nempatinnya ini, ibarat kata ini kayak diberkahi gitu kan. Nah, saat itu memang kakeknya Doni itu ngomong seperti itu. Nempatinnya nunggu bener-bener hari yang pas. Dan akhirnya keluarga Doni pun mengiyakan. "Oh ya udah, Pak. Iya, Kek, tapi jangan lama-lama ya, Kek." "Iya, nanti kakek yang hitung. Udah pokoknya kalian tenang aja. Itu buat kalian, nanti kalian bisa pindah di sana." Tuh, ya. Berjalannya waktu berapa hari kemudian, setelah kakeknya ini udah mengabarkan kalau rumah itu udah dibeli sama kakeknya, Doni ini sepulang dari main sepak bola, ini ngobrol sama teman-temannya. Kebetulan kan kalau pulang sepak bola ini kayak rombongan bareng-bareng jalan naik sepeda gitu kan. Nah, Doni ini ngomong sama teman-temannya, "Teman-teman tahu nggak? Rumah yang di seberang itu udah jadi milik kakekku. Jadi aku nempatin kapan aja ini bisa. Kalian juga bisa istirahat di sana. Kan kita jadi deket sama stadion," kata si Doni. Dan beberapa temennya mendengar kabar itu, ini ikut seneng. "Yang bener kamu, Don." "Iya bener. Bentar lagi juga keluarga aku juga pada pindah ke situ kok." Nah, ada salah satu temennya ini yang celetuk, "Don, bukannya kabar-kabar itu rumah angker, Don?" "Alah, aku sama keluarga aku nggak percaya hal-hal seperti itu," kata Doni. Temennya ini ada yang ingetin seperti itu. Dan pada saat itu juga Doni ini ngomong sama teman-temannya, "Ini kan bentar lagi maghrib. Gimana kalau kita mampir ke rumah kakekku itu? Kita ke situ, nanti kita beli es lah, minum-minum di depan rumah, kan enak. Orang-orang udah tahu kok kalau itu udah dibeli sama kakekku," kata si Doni. Ada beberapa teman yang langsung pulang dan ada 2 orang yang ngikutin Doni nih. "Ya wes Don, aku ikut. Nah, pada saat Doni ini mampir ke warung beli es, ini gak jauh dari rumah itu. Dan Doni ini ngomong sama pedagangnya, "Bu, beli es 2. Kok ibu baru lihat kamu ya, Nak? Kamu anak mana?" "Oh, saya anak kampung sebelah, Bu. Kebetulan ini pulang main sepak bola. Dan nanti saya ini sama keluarga pindahan di sini, Bu." "Oh, pindahan? Pindahan di mana, Nak?" "Itu, Bu, rumah itu." "Hah? Rumah itu, Nak?" "Iya, Bu. Emang kenapa, Bu?" "Loh, nggak apa-apa kok, Nak." "Ah, nggak apa-apa, Nak." "Loh, ibu kenapa? Kok kayaknya ada yang disimpan, Bu?" Menurut penuturan warga sih, katanya rumah itu angker, Nak. Udah lama nggak ditempatin. Tapi si ibu denger-denger ada kakek-kakek yang membeli, sudah bayar lunas. Itu pun kakek-kakek itu belinya udah sama cucunya, Nak. Sama pemilik yang awal-awalnya kan, ini kayaknya udah pada meninggal, Nak." Di sini Doni bener-bener nggak takut, nggak apa, nggak segala macam, nggak punya rasa, "Wah, ini rumah ini angker nih, rumah ini bisa membahayakan nih." Doni nggak ada sama sekali pemikiran seperti itu. Nah, 2 temennya ini mendengar kan, 2 temannya ini ngomong sama Doni, "Nah, Don, bener Don, angker Don. Wes, ojo percaya hal-hal ngono. Udah. Kita ini orang sekarang.
Udah, kita ini lebih maju. Jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Udahlah. Nah, singkat cerita akhirnya esnya ini udah dibungkus dan dibawa pulang ke rumah tersebut. Yang memang jaraknya sama tukang es tadi ini gak jauh. Kurang lebih 15 meter lah. Memang kelihatan rumahnya. Dan rumahnya ini bangunan tua. Nah, setelah itu mereka ini memarkir sepedanya ini di halaman rumah itu. Mereka bertiga ini akhirnya masuk. Memang tidak dikunci. Ada beberapa orang yang sedang mau berangkat sholat maghrib. Karena itu pada saat itu maghrib, ada beberapa orang ini yang ngeliatin. Loh, kok ada anak-anak pada ke situ? Dan Doni pun nyapa orang-orang yang pada berangkat ke masjid. Iya Pak, saya Doni. Saya udah ini Pak, membeli rumah ini, kakek saya yang beli. Oh iya. Pada seperti itu. Nah, pada saat itu akhirnya mereka ini masuk bertiga. Sambil minum es nih. Mereka masuk bertiga. Pada saat itu, Doni ini keliling rumah nih. Ngeliat situasinya di dalam rumahnya kayak apa. Begitu juga teman-temannya. Tapi memang kondisinya ini rumah udah nggak terawat. Ada beberapa barang yang memang sengaja udah ditinggal. Kayaknya udah nggak dibawa lagi sama penghuninya. Barang-barang yang ibaratnya apa ya, ada yang udah mulai rusak. Dan banyak sarang laba-laba di situ. Debu juga udah tebel banget. Ih, Don, kok ngeri banget ya tempatnya. Udahlah, tenang aja. Kalian biar tahu nih, nanti kalian pilih kamar yang mana ketika kalian nginep. Kalian biar tahu kondisi rumah kakekku ini deket sama stadion. Kita ini bisa tidur di sini bareng-bareng. Kita pergi ke stadion deket, ya nggak? Enak kan? Kalau kalian mau istirahat juga enak. Kalian nggak usah pulang. Nanti pas aku udah nempatin, kalian ini seneng. Udahlah, percayalah sama aku, kata Doni. Dua temennya, tapi ini ngerasain hal yang aneh. Don, sumpah aku merinding, Don. Dua temennya ini merinding. Dan gak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara yang membuat dua temannya ini kaget. Apa itu, Don? Doni ini ketawa. Ternyata di sini Doni ngerjain temennya. Doni ini nendang salah satu barang yang ada di situ, ditendang sama Doni, yang menimbulkan suara yang mengagetkan dua temannya. Kalian sih penakut, yuk kita nongkrong di luar, kata Doni seperti itu. Saat Doni ini ngomong, ayo kita nongkrong di luar, mau beranjak dari tempat itu, tiba-tiba Doni ini terjatuh. Tolong. Tiba-tiba Doni teriak minta tolong. Pada saat itu kaki Doni ini berasa yang namanya kayak kram. Sakitnya luar biasa. Tolong. Nah, dua temannya ini ngomongin sama Doni. Ngerjain kamu, ngerjain. Doni ngerjain biasa. Yuk kita nongkrong di depan, duduk di depan. Teman-teman, bentar, tolong. Ini beneran serius. Teman-temannya bingung. Yang bener, Don. Karena pada saat itu gelap. Dan saat Doni ini mau dibangunkan, ini bener-bener berat minta ampun. Boom. Dua temannya ini kaget. Doni, ini gimana ini? Ini dua temannya ini panik. Saat itu Doni hanya bisa berkata, tolong, panggilin keluarga aku, tolong. Tolong panggilin keluarga aku, tolong, kakiku sakit banget. Tolong. Ini Doni ngerasain sakitnya yang luar biasa. Dan pada saat itu dua temannya ini panik. Akhirnya dua temannya tadi ini langsung keluar. Pintu rumah dibuka biar cahaya ini masuk banyak, ya kan? Karena gak ada listrik, belum dipasang listrik mungkin. Nah, pada saat itu dua temannya ini langsung pergi menuju ke rumahnya Doni. Kita sebut saja ini dua temannya ini Ferry dan Ali. Nah, ketika Ferry dan Ali ini sampai di rumahnya Doni, yang jaraknya ini 2 atau 3 kiloan ya dari rumah itu tadi. Ini Ferry dan Ali sesampainya di rumah, ini langsung ngabarin sama keluarganya. Dan kebetulan keluarganya ini lagi pada sholat. Assalamualaikum. Tapi lagi pada sholat nih. Lah, kayaknya lagi pada sholat apa ya? Tungguin sebentar ya. Doni ini kondisi ditinggal sendirian nih. Nah, setelah itu gak lama kemudian ibunya keluar. Ali, Ferry lah. Doni di mana? Bu, saya mau ngasih tahu, Bu. Kalau Doni kakinya ini sakit, Bu. Loh, emang jatuh main bola atau gimana? Enggak, Bu. Justru Doni ini sakitnya ini kram di rumah yang katanya kakeknya baru beli, Bu. Ibunya kaget. Hah? Lah, kok Doni bisa di situ? Iya, Bu. Orang tadi Doni maksain kita berdua untuk datang ke situ, Bu. Istirahat sebentar di situ, Bu. Loh. Kan belum ditempatin kok udah langsung pada kesana sih kalian. Kalian ini gimana? Iya, Bu, Doni kasihan, Bu. Pas kita angkat, dia teriak sakit-sakit, Bu. Bu, maafin kami berdua ya, Bu. Ya udah, Ibu kesana. Pak, akhirnya ibunya Doni ini manggil suaminya nih, manggil bapaknya Doni, minta pertolongan juga. Suaminya juga ikut panik. Lah, kok bisa sampai seperti itu kalian? Akhirnya mereka ini menuju ke rumah tersebut dengan mengendarai motor. Bapak ibunya Doni ini naik motor ya kan.
Nah, dua orang temennya, Ferry dan Ali, temennya si Doni, ini sama-sama menuju ke rumah itu. Dan sesampainya di rumah itu, bapak ibunya Doni ini bener-bener kaget dengan kondisinya Doni. Dari paha sampai ke bawah, ini sampai ke kaki ya. Ini kaki Doni ini bengkak 11. Bum, 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 bum. Tolong, bapak, tolong. Ibu tolong, bu, sakit banget, bu. Oh, ini teriak-teriak terus Doni. Bapaknya, kenapa nak seperti ini nak, dan mungkin ada yang ngomong dari adik-adiknya juga dengar pada saat itu kan. Nah mungkin kakeknya ini main ke rumah, dan pada saat itu mungkin kakeknya ini dikabarin sama adik-adiknya yang di rumah nih, bahwa Mas Doni ini terjatuh di rumah yang baru kakeknya beli. Akhirnya kakeknya ini nusul nih, lah bocah kok ono-ono. Dan setelah kakeknya ini sampai, kakeknya ini kaget melihat kondisinya Doni. Ya Allah, kok kayak gini kamu, Le? Kamu ini gimana? Malah dimarahin kakeknya. Kan kakek sudah bilang, jangan ditempati dulu. Nunggu hitungan kakek, hitungan hari, menurut hitungan Jawa. Kok kamu bisa kayak gini loh? Kamu sembrono namanya. Orang rumah ini belum boleh ditempatin kok. Kok kamu ngunyur ke sini? Kata kakeknya. Dan pada saat itu, ini kakeknya memohon maaf. Tapi entah sama siapa. Ini arahnya ke beberapa ruangan. Ke deket-deket Doni itu kesakitan. Mbah, siapapun penunggu di sini, saya minta maaf kalau cucu saya seperti ini. Maafin cucu saya. Ini mbahnya ini minta maaf. Tapi nggak jelas ngomongnya ini sama siapa. Mungkin dengan makhluk yang lain ya, kayak mereka ada di antara kita ya kan, kayak slogannya Raw ya kan. Karena kakeknya tahu, dan menurut penuturan warga, kan rumah itu juga rumah angker, dan penyebabnya kita juga nggak ngerti. Karena pemilik terakhir ini adalah cucunya. Cucu dari pemilik rumah pertama itu tadi. Dan kini udah sampai ke cucu. Dan dijual ke kakeknya Doni memang gitu loh. Nah sekarang cucunya pun entah di mana juga, kakeknya Doni pun nggak ngerti gitu. Nah pada saat itu kakeknya Doni ini minta maaf. Dan tiba-tiba saat kakeknya Doni ini minta maaf, tiba-tiba Doni ini suaranya berubah jadi perempuan. Boom. Cucumu sudah kurang ajar. Cucumu harus ikut aku. Bum, bum, bum. Tiba-tiba keluar dari mulutnya Doni yang tadi mengerang kesakitan. Kini Doni ini malah justru suaranya kayak nenek-nenek ya suaranya. Dan ini mengatakan hal seperti itu. Cucumu udah kurang ajar dan harus ikut aku. Bum. Nah pada saat itu kakeknya Doni ini berdoa. Setelah kakeknya Doni berdoa, kakek Doni ini ngomong minta maaf. Maafin cucu saya. Maafin kekhilafan dia. Dia masih remaja. Tolong maafin. Dan pada saat itu Doni ini tiba-tiba bisa diangkat, tapi kaki masih dalam keadaan bengkak. Singkat cerita akhirnya Doni berhasil dibawa pulang. Dengan segala macam cara pokoknya Doni ini bisa sampai rumah. Dan setelah sesampainya rumah justru Doni mengerang kesakitan terus menerus. Ya Allah sakit tolong, kaki sakit. Terus menerus seperti itu. Ini kata Doni ini sakitnya luar biasa, bener-bener luar biasa. Dan ketika sampai rumah kondisi bengkaknya ini beda dengan kondisi pas pertama. Ini semakin bengkak dari paha sampai ke mata kaki, ini kondisi kaki ini benar-benar besar. Nah, pada saat itu akhirnya dari keluarga, bapaknya Doni, ibunya Doni, ini saking paniknya, bapak ibunya ini ngomong, ya udah bu, gimana kalau kita ini bawa ke rumah sakit? Ayo bu, kita bawa ke rumah sakit. Nah, akhirnya keesokan harinya ini Doni dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu, rumah sakit ini bingung dengan apa yang diderita oleh Doni. Gak ngerti ini penyakit apa. Dan setelah itu dibawa pulang lagi nih karena rumah sakit. Loh, ini gak ada penyakit apa-apa kok. Udah didiagnosa dokter seperti itu, gak ada penyakit apapun. Nah setelah sesampainya rumah, dan kebetulan pada saat sesampainya di rumah ini maghrib. Pada saat maghrib mendengar suara azan, ini Doni teriak-teriak kesakitan. Panas, sakit, panas, sakit, panas. Doni ini teriak-teriak gara-gara mendengar suara azan ini teriak-teriak kepanasan. Dan pada saat itu kepala Doni ini dibentur-benturkan di tembok sampai dipegangin sama kedua orang tuanya. Nak, jangan gitu nak, jangan menyiksa diri nak. Hentikan azan itu. Ini Doni nyuruh orang tuanya untuk menghentikan azan yang ada di masjid-masjid. Lah gila. Nah pada saat itu setelah azan selesai, ini barulah ngerasain kayak lega. Nah ini berkali-kali setiap mendengar azan, ada sholat 5 waktu dengar azan nih kan. Ini setiap dengar azan Doni ini mengerang kesakitan. Mau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini setiap dengar azan itu Doni rasain sakit yang luar biasa dan mengerang panas.
Ini terus menerus. Dan pada akhirnya kembali dibawa ke rumah sakit. Ditanyain ke orang pinter. Ini gak ada hasil. Yang ada, kaki Doni semakin hari semakin membengkak. Dan setiap dengar azan ini kaki rasanya minta ampun. Panasnya minta ampun. Sakitnya minta ampun. Nah, berjalannya waktu, kondisi Doni ini semakin kurus. Hanya kaki ini yang membengkak. Doni ini gak doyan makan. Udah gak doyan makan. Sampai ibunya ini merengek. Nak, makan nak. Ibu gak mau kamu sakit nak. Bu, makan sih nak, melas badanmu. Udahlah bu, sakit banget bu. Aku gak kuat bu. Ini kalau pas bener-bener diajak ngomong. Tapi setelah nanti setiap dengar suara azan, ini mengerang kesakitan. Dan seolah itu bukan Doni. Dan memang kondisinya semua keluarga ini belum berani pindah ke rumah baru. Selama kakeknya ini belum menentukan kapan pindahannya. Dan pada saat itu kakeknya juga ikut panik juga melihat kondisinya Doni semakin hari seperti itu. Dan pada akhirnya kakeknya Doni ini berpikir, kakeknya Doni ini sudah berdoa, meminta kepada Allah. Sampai apapun itu dilakukan sama kakeknya Doni. Karena memang kakeknya Doni ini pinter hitungan Jawa dan ada kelebihan. Cuma di sini mungkin terlalu berat untuk melawan apa yang telah merasuki Doni. Dan pada saat itu kakeknya Doni ini ngomong sama bapaknya Doni. Nah ini kayaknya ada yang gak benar dengan Doni. Ada hal yang gak wajar merasuki tubuhnya Doni. Nah iya pak, saya juga gak ngerti tentang hal-hal seperti itu. Bapak yang mungkin lebih paham. Terus saya ini kan udah ikhtiar kesana kemari pak. Semua udah saya coba pak. Tapi gak ada hasil. Ini gimana ya pak? Dan ini berjalannya waktu. Kondisi ini udah sampai ke 38 hari. Udah sebulan lebih. Berjalannya waktu ini seperti itu. Ini putarannya sampai udah 38 hari. Dan kakeknya akhirnya ini nyari tahu. Entah kakeknya Doni ini pergi kemana. Sempat 1 minggu gak kelihatan. Dan setelah itu kakeknya ini kembali lagi. Ini kakeknya membawa teman. Sama-sama kakek-kakek. Kita sebut saja namanya Aji. Saat itu kakek Aji ini diajak sama kakeknya Doni ini menuju ke rumahnya Doni. Nah saat kakek Aji melihat kondisi Doni, ini kakek Aji juga kaget. Iya. Ini kenapa kamu baru ngubungin aku? Ya kayak ginilah. Coba sampean lihat kondisinya. Ini kakek-kakek berdua pada ngobrol nih. Nah setelah itu diterawang segala macem ya kan, karena punya kelebihan, punya indera lebih. Dan mungkin ilmunya ini udah di atas kakeknya Doni. Karena kakeknya Doni ini gak mampu ngatasin. Dan saat itu akhirnya ngumpul di situ. Dibawa ke ruang tengah, dibawa ke ruang keluarga. Doni ini diangkat. Sambil mengerang kesakitan, kakinya ini udah bengkak yang luar biasa dan memerah. Kulitnya ini udah gimana ya, kulit udah yang kayak melepuh kulitnya. Dan Doni pun udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saking menahan sakit yang luar biasa dan tubuhnya ini kurus. Dah, oke kita lanjut. Di sini kakek Aji ini ngomong, ini Doni sudah berbuat sembarangan. Berbuat sembarangan gimana ya pak? Kata bapaknya Doni ini mempertanyakan nih. Nah kakek Aji di sini menjelaskan. Jadi pada saat itu ini kondisinya maghrib. Doni dan teman-temannya ini masuk ke rumah itu kan. Nah dia ini telah berbuat apa ini? Dia ini apa yang dia lakukan? Soalnya ini menyakiti penghuni yang di situ. Nah Doni ini diajak ngomong. Nah Doni, sebenarnya apa yang kamu lakukan waktu itu? Saya menendang sesuatu barang yang ada di depan saya. Kalian ingat waktu teman-temannya di situ terus dikagetin sama Doni? Nah di sini kakek Aji menjelaskan, kamu tahu nggak nak, kalau benda yang kamu tendang itu adalah kepala penunggu yang ada di situ. Ternyata yang ditendang ini bagian tubuh dari penunggu yang ada di situ. Nah jadi makhluk halus yang mengganggu Doni, kalian tahu, kalian bisa dengar sendiri ya, ini saya mengatakan seperti ini. Makhluk halus itu, ini wujudnya ini hancur. Dia ini sosoknya ini perempuan. Ini pada tercengang semua di situ. Semua ini pada mendengarkan penjelasan dari Mbah Aji, dari kakek Aji tadi. Oke kita lanjut. Nah kakek Aji ini menjelaskan lagi. Dan kalian tahu kenapa ini gak sembuh-sembuh dibawa kemanapun? Kalian tahu? Karena penunggu yang ada di situ ini suka sama Doni. Ternyata penunggu yang ada di situ suka sama Doni. Dan Doni harus bertanggung jawab atas perbuatan yang mungkin perbuatan Doni ini menyakiti makhluk yang ada di situ. Yaitu mungkin perempuan tadi.
yang dimaksud oleh kakek Aji. Nah, pada saat Mbah Aji ini sedang menjelaskan, tiba-tiba Doni ini kembali mengeluarkan suara perempuan. Bum, bum, bum. Kalian mau pada apa? Kamu orang tua mau apa? Sambil menunjuk-nunjuk kakek Aji. Kamu datang ke sini mau menggangguku. Kamu tidak bisa. Aku tidak mau keluar dari tubuh Doni. Aku suka sama Doni. Kakek Aji ini membaca doa dan saat itu kakek Aji ngomong, kamu harus keluar dari tubuh Doni. Kamu nggak boleh mengganggu Doni. Kamu harus keluar. Tidak bisa. Aku akan terus bersama dia. Aku suka sama dia. Saat itu kakek ini terus membaca doa. Terus kakek Aji terus membaca doa. Dan saat itu Doni ini mengerang kesakitan. Ini balik lagi ke suara Doni. Tolong! Teriak-teriak. Dengan kondisi Doni udah kurus kering, tapi masih punya energi untuk mengatakan tolong. Nggak tahu ini apa gara-gara pengaruh dari permintaan doa dari kakek Aji. Nah, pada saat itu kakek Aji ini ngomong sama keluarga. Ini ada jalan satu-satunya yang harus ditempuh agar makhluk ini bisa keluar dari tubuh Doni. Apa itu, Pak? Apa itu, Kek? Pada nanya semua yang ada di situ. Doni harus dinikahkan dengan makhluk yang ada di dalam tubuh Doni. Seketika ibunya Doni mendengar penjelasan itu dari Mbak Aji. Ini seketika ibunya Doni ini langsung jatuh pingsan. Langsung pingsan, kaget. Dan semua bertanya-tanya kan. Dan pada panik melihat ibunya ini jatuh juga. Anak-anaknya ini pada panik. Begitu juga suaminya. Di sini juga Mbak Aji sedang terus-menerus membaca doa. Berharap Doni ini bisa diajak interaksi dan bisa cepat disembuhkan. Dan pada saat itu Mbah Aji ini kembali menanyakan ke makhluk itu. Mbah Aji menanyakan dari dalam hati Mbah Aji ngomong ini. Dalam hati yang diucapkan Mbah Aji, ini Mbah Aji ini berbincang. Apakah kamu mau menikah dengan Doni? Setelah itu, Mbah Aji, kakek Aji tadi, ini tiba-tiba mengangguk sendiri. Ini Mbah Aji ini bilang ke mereka bahwa pertanda makhluk yang ada di tubuh Doni mengiyakan, menyetujui. Nah, disinilah Mbah Aji ini bilang, kita bikin pernikahan tapi hanya 1 hari. Yang penting Doni ini bisa sembuh. Menjelaskan kepada keluarga yang ada di situ. Nah, di sini Mbah Aji ini ngomong sama kakeknya Doni juga. Ini kita harus menikahkan Doni. Ini walaupun dengan acara sederhana tapi selayaknya orang menikah. Kita bikin pernikahannya. Ini di Kamis Kliwon malam Jumat Legi. Ini 2 hari lagi. Kita harus lakukan pernikahan. Dan nikahnya ini harus jam 12 malam. Akhirnya keluarga mengiyakan. Dan pada saat itu Mbah Aji minta sama bapaknya Doni ini untuk mempersiapkan ugo rampenya. Bahan-bahan, sesajen-sesajen yang harus dibeli. Dan tak berselang lama ibunya juga udah mulai siuman lagi. Ibunya nangis terus-menerus. Doni pandangan udah kosong. Dan pada saat itu akhirnya belanjalah. Nyuruh orang belanja selengkapan semuanya. Mulai dari bunga-bunga, ayam cemani, dan berbagai jajanan pasar dan kopi hitam. Singkat cerita, tibalah hari Kamis Kliwon, malam Jumat Legi. Tepat di pukul 12 malam. Ini mereka menikahkan kakeknya Doni dan kakek Aji. Ini kayak apa ya? Kayak ibaratnya bersatu. Berdoa bersama agar si Doni ini bisa sembuh. Ini benar-benar layaknya kayak pernikahan. Tapi yang datang ya juga hanya keluarga-keluarga terdekat. Melihat kondisi ini Doni yang hanya dibaringkan. Nah, ritual dimulai oleh kakek Aji. Karena kakek Aji ini memang benar-benar kejawen banget ya. Tentang hal-hal seperti itu. Tahu akan hal-hal seperti itu. Dan berdoanya ini juga memakai bahasa Jawa juga gitu. Ini setelah ritualnya selesai, Doni ini tertidur. Yang tadinya matanya membelalak. Ini udah kayak pandangan udah kosong. Tiba-tiba tertidur. Tidak mengerang kesakitan. Dan tepat keesokan harinya, mendengar suara azan, ini Doni terbangun. Tanpa rasa sakit. Dan akhirnya Doni ini dipeluk sama keluarga. Bum, bum, bum. Bu, Pak. Masih sakit gak, Nak? Masih, tapi sedikit, Bu. Ini hanya bekas-bekasnya. Dan semua berucap syukur, alhamdulillah. Dan hari selanjutnya kaki ini mulai mengempis nih. Pelan-pelan mengempis. Dan kembali normal. Bum, bum, bum. Dan kakeknya ini wanti-wanti. Lain kali, ojo sembrono. Anut pituture wong tua. Nurut sama omongan orang tua. Kamu itu anak kecil. Kamu itu belum tahu apa-apa. Kamu harus menghargai di mana kamu bertinggal, di mana kamu di tempat baru. Kata kakeknya Doni. Doni pun mengiyakan kapok Doni ini. Nah, berapa hari kemudian, ini adiknya Doni yang terakhir, ini ngomong sama Doni nih. Kak Doni,
Dari kemarin-kemarin kita ini ketakutan loh, lihat Kak Doni serem banget, kita ini ikut sedih. Kak Doni kondisinya seperti itu. Ini adiknya yang usianya saat itu mungkin masih 10 tahun ya. Nah, adiknya ini nanya, Kak Doni apa sih yang dirasain selama Kak Doni teriak-teriak kesakitan? Terus kata Mbah, Kak Doni ini dirasukin setan, dirasukin siluman. Aku itu takut, Kak. Dan saat itu Doni menjelaskan, Kak Doni nggak tahu. Kak Doni seolah dibawa ke tempat asing. Tapi yang Kak Doni lihat, itu tempat kok mirip kayak puncak, kayak gunung. Seolah-olah Kak Doni ini suruh naik gunung yang bener-bener curam. Terus nanti Kak Doni dipaksa turun lagi. Dan ini berasa badan ini pegel-pegel semua, kayak digebukin warga, kayak dipukulin orang. Kak Doni ini ngerasain yang sakitnya minta ampun, Dek. Masa sih, Kak? Iya. Dan tempatnya ini gelap banget, Dek, kata Doni menjelaskan ke adiknya. Nah, pengirim ceritanya ini adiknya Doni nih, bahwa kakaknya mengalami hal seperti itu. Nah, berjalan waktu akhirnya lama-kelamaan ini sudah sembuh dan Doni ini bisa berjalan. Dan keluarga ini mendatangi kediaman rumahnya kakek Aji. Ini ibarat kata ini berterima kasih. Dan kakek Aji ini ngasih wejangan. Di situ ngomong sama Doni, ngomong sama bapak ibunya Doni. Dan di situ ada kakeknya Doni juga. Ini kakek Aji ngomong, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah ngalamun. Karena kamu orangnya suka ngalamun. Jangan pernah bengong dalam kondisi kesepian atau apa. Karena ini gampang dia kembali masuk lagi. Dan yang paling penting, kamu harus rajin sholat, berdoa, minta sama Allah untuk perlindungan diri kamu. Bukan buat yang lain kok, buat kamu sendiri. Iya, Mbah. Nggih, Mbah. Setelah kakeknya ngasih ujangan, akhirnya berpamitan dan keluarga berterima kasih dengan kondisi Doni ini udah sembuh. Nah, berapa hari setelah ke rumah kakek Aji, kondisi Doni juga udah mulai agak gemukan, mulai doyan makan segala macam. Ini berapa hari setelah kejadian itu, pada malam hari, Doni lagi tidur sendiri di kamarnya Doni. Ini tiba-tiba jendela kamar Doni tiba-tiba ada yang ngetuk. Dak 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 dak. Doni, ayo keluar main. Doni. Doni kaget. Doni tersadar di situ. Lah, kok ada suara apa ini? Kok ada suara orang ngajakin main dan suara itu perempuan. Padahal Doni tadi udah dipesenin jangan pernah bengong. Jangan pernah terlena gitu kan. Mungkin saat itu antara Doni ini mau tidur dan enggak gitu kan ya. Doni mendengar suara itu. Dan Doni pun langsung berdoa. Dan pada saat itu setelah Doni berdoa akhirnya sampai tertidur. Dan Doni dengan jelas mendengar suara itu di telinga Doni. Kebawa mimpi, suara itu mengatakan, aku bakal ikut kamu terus. Aku akan menjagamu. Itu suara ini benar-benar kayak ngomongnya ini malah jagain. Ketika keesokan paginya Doni pun menceritakan kepada bapak ibunya. Bapak ibunya pun ngomong, udah berpikir positif, kamu harus ingat sama Allah, kalau ada apa-apa kamu jangan pernah bengong, itu pesan bapak dan ibu. Ini arahan dari kakek Aji, kamu harus melakukan itu semuanya. Nah, Doni pun mengangguk iya. Nah, berjalannya waktu, Doni ini entah itu kenal sama seseorang atau apa, ya kan, Doni mulai pacaran ya kan, Doni udah mulai pacaran suka sama seseorang. Ini entah itu putus atau apa, Doni ini ngalamin galau. Dan ketika Doni galau, Doni ini kembali Doni ini nangis ngalamun di depan rumah. Dan pada saat itu ibunya Doni ini menyaksikan melihat Doni ini lagi ngobrol dengan seseorang. Saat itu ibunya langsung ngomong sama Doni, Doni. Iya, Bu. Doni ini mukanya beda. Doni istighfar. Dan Doni ini kayak tersadar, astagfirullahaladzim. Ini Doni kayak lagi ngobrol sama seseorang. Apakah makhluk itu datang lagi? Apakah sesuai dengan di mimpi Doni? Kata-kata makhluk itu gak bakal ninggalin walaupun tidak mengganggu. Ini terjadi sering ketika di luar pengawasan dari orang tuanya, ketika Doni ini ngalamun atau apa segala macam. Tapi anehnya, ini Doni ngerasain kayak Doni ini ada temen curhat, dan mungkin ini menganggap inilah istri goibnya. Doni ngerasainnya bener-bener aneh. Dan ketika sadar menjadi Doni lagi, ini Doni bercerita ke adik-adiknya tentang Kak Doni ini ada teman. Kak Doni sekarang punya teman, dia baik, dia jagain Kak Doni. Kata Kak Doni seperti itu, bercerita ke adiknya. Dan akhirnya adiknya ini menceritakan ke saya. Nah, hingga pada akhirnya keluarga ini memikirkan kondisi Doni yang seperti itu. Ini Doni mau gak mau harus ada istri, harus ada teman hidup. Hingga pada akhirnya Doni ini mengenal Hesti. Kita sebut saja Hesti yang menjadi istrinya Doni. Akhirnya Hesti dan Doni pun menikah.
Dan pernikahannya Doni dan Hesti ini dikaruniai 3 orang anak. Nah, itulah flashback, itu cerita sebelum terjadi dengan Bayu, putranya Doni, yang sering nangis, yang sering kayak kayak ada yang ngajak main. Itu flashback tadi ya. Oke, kita lanjut ceritanya yang masa sekarang ini nih, yang dimana Pak Kiai ini datang mau nyembuhin dan bilang ke Doni bahwa ini ada hubungannya dengan kamu. Cerita ini tadi, kamu dulu pernah ngalamin apa gitu loh. Nah, Pak Kiai juga ngomong sama Doni. Pada saat itu kan istrinya si Hesti ini juga lagi nggak di rumah, ya kan? Nah, Pak Yai ini bilang bahwa hantu ini gak terima. Hantu perempuan tadi ini masih ngikutin kamu. Kalau kamu menikah dengan Hesti ini, hantu perempuan tadi ini gak terima. Ini hantu perempuan ini kayak mau ngasih unjuk bahwa Hesti ini di luar ada sesuatu hal yang disimpan. Jadi kayak gak terima. Dan hantu perempuan tadi ini setiap malam ngajak main si Bayu. Kenapa setiap malam kan Bayu ini sering keluar kan? Turun, padahal masih bayi umur 1,5 tahun. Dia turun dari tempat tidur, terus dia main. Ini hantu perempuan tadi dijelaskan sama Pak Yai, ini sering ngajak main. Doni mikir nih, apakah yang makhluk itu waktu itu merasuki aku, beneran masih ikut aku sampai aku punya anak? Pak Yai pun mengiyakan. Dan Doni disarankan oleh Pak Yai, ini untuk terus berdoa dan sholat. Dan akhirnya ini Pak Yai ini memberikan air, berdoa, Pak Yai ini memberikan air diminumkan kepada si Bayu, putranya si Doni. Dan setelah diminumkan, ini setiap malam, ini sudah tidak lagi ngajak main. Tapi anehnya, ini setelah putranya Doni si Bayu ini sembuh, si Hesti kelakuannya ini belum sembuh-sembuh. Justru si Hesti ini jarang pulang ke rumah. Gak tahu ngelayapunya kemana. Ini yang membuat setiap hari, Doni dan Hesti ini sering bertengkar, cekcok terus. Yang buat Doni ini semakin kesel dengan kelakuan Hesti. Kok aneh perubahannya. Dan pada saat itu malah mereka ini bercerai. Tapi Bayu ini Doni mempertahankan. Bayu harus ikut Doni. Dan ketika Doni ini sedih, hantu perempuan tadi ini sering datang, ngajak ngomong Doni, sambil menenangkan Doni kalau ada apa-apa. Ini perasaan Doni seperti itu, yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan hantu tadi ini kayak justru malah nggak nyakiti. Kayak ngelindungi, kayak berteman sekarang akhirnya. Apakah itu hantu itu menganggap adalah inilah suamiku atau gimana? Dan Doni juga nganggapnya atau gimana? Atau itu istri goib bisa dibilang? Juga saya nggak ngerti. Nah, pokoknya setiap Doni ada masalah, Doni ini kayak didatengin sosok apa yang orang ini nggak lihat, hanya Doni yang lihat. Dan kayak ngobrol, keluar dari zona sadarnya Doni, nanti balik lagi ke Doni lagi. Dan Doni pun masih ingat ketika lagi ngobrol apa gitu, Doni masih ingat dan menceritakan ke saudara-saudaranya tadi. Dan akhirnya memang cerita ini dikemas oleh saudaranya, saudara perempuannya tadi, ini dikirim ke saya. Nah, akhirnya rumah yang tadi itu, rumah yang dibeli sama kakeknya pun sudah ditempati dan sudah tidak ada apa-apa lagi. Maksudnya tidak mengerikan atau apa. Sampai sekarang sudah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh gitu. Dan untuk Mas Doni saya juga kurang tahu untuk saat ini bagaimana kabar selanjutnya. Saya belum bertanya kepada pengirim ceritanya. Dan mudah-mudahan doa dari saya, Mas Doni ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal apapun, dari hal-hal yang mengerikan, dari hal-hal yang akan menyakitkan dia dan keluarganya. Mudah-mudahan Mas Doni ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon, ayo kita saling mendoakan satu sama lain, gak cuma sama Mas Doni, ya kan? Sama keluarga-keluarga yang lain, sama saudara-saudara yang lain. Dengan adanya kolom komentar ini, adainlah kebijakan-kebijakan komentar. Kita saling mendoakan, kita saling support. Karena kalau kita bersatu ini kita kuat gitu loh. Adanya kolom komentar, saya senangnya penikmat channel Rian Agus Widodo ini semua komentarnya ini bener-bener bijaksana. Saya senang bacanya, adem dan sangat berharga, sangat berguna buat teman-teman kita yang ketika dia ngirim cerita ke saya dan gak ada solusi, dan saya pun belum bisa ngasih solusi, tapi dengan adanya kolom komentar seperti ini bisa meringankan beban-beban. Ternyata di sebelah-sebelah kita ini ada saudara-saudara kita yang ngalamin kisah-kisah mereka yang benar-benar begitu rumit, yang memang butuh support dari kita. Yang kadang memang mau cerita ke siapa, tetangganya, atau nanti malah jadi bahan gosip atau apa, monggo silakan kita saling support. Adanya kolom komentar ini, kita menumbuhkan rasa sosial, saling berbagi. Lewat kepedulian kita, lewat kolom komentar ini, bentuklah rasa peduli satu sama lain. Amin ya Allah.
Gimana Mas Kudro? Bener ya kayak gitu ya? Bener ya, saling berguna ya akhirnya ya. Jangan buat saling apa ya, saling hujat atau apa. Kalau memang nggak suka dengan tayangan Rian Agus Widodo, monggo silahkan pindah ke channel lain, monggo nggak apa-apa. Pokoknya saya ini menyuguhkan cerita-cerita kiriman dari subscriber ini, saya ceritakan kembali. Ini saya menyuguhkan kepada penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official ya. Pokoknya saya menyuguhkan untuk semua saudara-saudara saya tercinta yang sedang menikmati tayangan ini. Amin ya Allah, amin. Love you. Oke, itulah kisah dari yang kita sebut namanya Mas Doni. Kita sebut saja namanya Mas Doni. Itulah kisahnya yang sudah saya ceritakan kepada penikmat channel Rian Agus Widodo. Mudah-mudahan di sini kalian bisa mengambil edukasi, ya kan? Yang baik ini diambil, yang buruk ditinggalkan. Dan ada pesan di sini bahwa kalau kita lagi di tempat baru atau apa, memang jangan sembrono bahwa mereka ini ada di antara kita. Itulah ceritanya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya. Mohon bersabar yang belum dibaca. Pasti akan saya baca satu persatu. Mohon bersabar. Sesuai dengan urutan. Oke Kak? Oke. Nah, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, monggo silakan masih bisa ngirim cerita. Kalian bisa kirim ceritanya lewat DM Instagram saya @dodosinjo. Itu Instagram saya. Kalian bisa DM ke situ. Atau kalian bisa langsung kirim ke WA saya, WA pribadi saya. Saya sendiri yang balesin ya. Ini kalian bisa WA saya. Ini nomor saya 085870433336. Nih nomornya. Di save ya. Nih, disimpan. Nah, setiap WA ke saya ini usahakan kasih nama dan nama tinggal. Tempat tinggal kalian ini di mana? Kasih ditulis gitu. Jadi saya ini bisa langsung nge-save. Karena apa? Kalau nggak dikasih seperti itu, hanya hai Mas Rian, hai Mas Dodo, itu akan ketumpuk dengan WA-WA yang lain gitu. Dan saya belum sempat nge-save, nanti dibilang sombong lagi. Jadi usahakan langsung, Mas saya ini, nanti akan saya nge-save gitu. Jadi ketika tayangan ini nggak muncul pemberitahuan di handphone kalian, ini kalian bisa lihat status-status saya kalau kita saling simpan kontak seperti itu. Dan teruslah berkomentar karena komentar kalian ini semangat saya. Komenmu semangatku, ceritaku semangatmu. Asik. Boom. Teruslah berkomen, teruslah menjaga silaturahmi baik. Kita saling silaturahmi baik, kita saling saling mendoakan ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini diberi kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, mengalir deras ya kan. Dan selalu yang pasti ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu sukses dimanapun kalian ini mengerjakan sesuatu apapun. Yang penting ini selagi masih positif. Amin ya Allah. Amin. Akhir kata, saya dan Mas Wahyu yang bertugas malam ini asik mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif,